Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembuktian. Pembuktian ini dalam lingkup hukum acara perdata. Pembuktian itu atau membuktikan itu dalam teoritis dan dia punya banyak arti ya. Dalam arti logis misalnya memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Dalam arti konvensional, membuktikan itu memberi kepastian. Pembuktian itu memberikan kepastian yang bersifat relatif, baik berdasarkan perasaan belaka atau pertimbangan akal. Lalu kalau dalam arti yuridis ya, dalam hukum acara perdata, pembuktian itu memberi dasar-dasar yang cukup kepada siapa? Kepada hakim. Hakim yang mana? Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari berkaitan dengan perkara tersebut. Sebenarnya tidak menuju kepada kebenaran mutlak ya, karena kalau mengejar kebenaran mutlak itu berat. Ini kan pembuktiannya itu pembuktian historis. Apa maksudnya pembuktian historis? Yang masa lalu, yang sudah berlalu. Selanjutnya bicara tentang tujuan. Tujuan pembuktian ya, agar didapat satu putusan. Jadi hakim melihat pembuktian itu nanti mampu merumuskan satu putusan ya, atas dasar pembuktian tersebut. Lalu kalau ditanya beban pembuktiannya mana? Dalam hukum acara perdata, hakim membebani para pihak dengan pembuktian. Bowislas burden of proof. Atas pembagian beban pembuktian, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu, atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Artinya, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Beranjak kita kepada alat-alat bukti. Kalau pembagiannya Pak Patton ini, alat bukti dapat bersifat oral, ya, lisan itu, documentary, ya, tertulis atau material. Ya. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata. Ya. Ini menurut HR, RBG, dan BW, antara lain alat bukti tertulis, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Ada tambahannya, apalagi itu pemeriksaan setempat, disiente, dan keterangan ahli, expertise. Kita bahas satu-satu misalnya ya. Kalau alat bukti tertulis ini surat, saksi-saksi sudah kita kenal dalam pembahasan hukum acara. Ini mata kuliah kan praktek ya, jadi tidak betul detail. Persangkaan, ya, pengakuan, sumpah. Nah, coba lihat alat bukti lainnya. Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatan yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Yang diperiksa adalah barang tetap, benda tetap, karena tidak bisa dibawa dan diajukan ke persidangan. Kan kalau barang bergerak dibawa tuh persidangan, lihat di situ di pengadilan. Ya, misalnya nih kaitan dengan tanah, batas tanah, letak itunya di mana. Dasarnya ini berdasarkan pasal 153 HIR. Gimana kekuatan pembuktiannya? Diserahkan kepada pertimbangan hakim. Terakhir ini bicara tentang ekspertis, ya, keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Dasar hukumnya, ahli diangkat oleh hakim selama pemeriksaan berlangsung, maksudnya yang dianggap ahli dalam suatu persidangan itu ya apa yang ditentukan oleh hakim itu.
hakim yang menerima. Ahli wajib disumpah untuk menjamin objektivitas keterangannya. Ahli dapat menunjuk ahli lain sebagai gantinya, atau hakim dapat mengangkat seorang ahli secara ex officio. Seorang ahli yang telah disumpah untuk memberikan pendapat, kemudian tidak memenuhi kewajibannya, dapat dihukum untuk mengganti kerugiannya berdasar RI pasal 225. Itu yang 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah dibahas dalam mata kuliah hukum acara perdata. Silakan diingat lagi. Ini juga sudah dibahas di sana, cuma saya berikan tambahan karena biasanya yang fokus hukum acara perdata pada 1 sampai 5 itu. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.